Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Halo, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah melewati lebih dari setengah tahun pertama di tahun yang spesial ini dengan keadaan baik. Walaupun kondisi dunia saat ini sedang tidak baik. Pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Sungguh indah setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak sedetik pun kita ditinggalkannya. Bahkan dikatakan bahwa Dia tidak terlelap untuk menjaga kita. Sungguh di luar jangkauan kita untuk mengerti segala rancangannya. Oleh karena itu, biarlah segala yang bernafas memuji namanya. Semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaan
Shalom rekan-rekan pemuda. Saat ini kita mau segera memulai ibadah kita. Dan untuk itu saya mau mengajak teman-teman semua untuk mempersiapkan hati terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah perbolehkan hari ini kami semua ada di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah pimpin segala persiapan yang diperlukan untuk ibadah online ini Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi itu karena perkenanan Allah Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah hari ini bisa sungguh kami pahami sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan saja yang pimpin kami sertai dalam sepanjang ibadah ini. Buka hati kami Allah, Tuhan berperkaralah supaya kami juga merendahkan hati kami, sehingga apapun yang nanti disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan itu bisa kami dengar dengan baik, bisa kami pahami dengan baik Tuhan. Dan kiranya hari ini menjadi bagian dari hidup kami di mana Allah sungguh-sungguh melawat kami secara pribadi Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan. Amin. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan beserta saudara juga. Tema kita hari ini adalah I'll be me. Aku akan menjadi diri sendiri. Teman-teman, ini pembahasan terakhir dari apa yang sudah kita pelajari bersama di bulan kemarin mengenai dealing with ourselves, terutama mengenai healing. Kalau teman-teman ikut dan ingat, kita sempat belajar di persekutuan mengenai anger management, lalu emotional health, mental health gitu. Nah, sekarang ini yang dirasa juga penting untuk kita kemudian berelasi dengan sekitar kita, berelasi dengan orang selain diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita mengasihi dan menerima keberadaan diri kita seutuhnya, kelemahan, kelebihan, dan bahkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu kita. Kemudian pertanyaannya, diri sendiri seperti apakah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai pengikut Kristus? Tuhan Yesus memerintahkan kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Atau jangan-jangan menjadi diri sendiri versi kita selama ini adalah ya cuek aja, gimana pun kita ngerasa nyaman, ya kita lakuin. Apapun yang bikin kita ngerasa lega, emosi apapun yang ada dalam hati kita, tumpahin aja. Toh itu yang bikin kita enak. Toh itu yang bikin kita lebih lega. Toh itu yang bisa relief apapun yang ada di dalam diri kita. Atau mungkin juga untuk orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, kita memilih untuk gak bertegur sapa karena kita masih menyimpan dengan jelas
apa yang Dia pernah lakukan kepada kita. Karena untuk menjadi marah, untuk membenci, terdengar lebih make sense aja gitu. Apakah itu yang kita lakukan? Diri sendiri yang membuat kita merasa lebih nyaman aja. Gimana pun yang kita rasa enakan kayak gini nih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari teman-teman kita renungkan, apakah kita sudah menghidupi apa yang dikatakan firman Tuhan? Sudahkah kita jadi pelaku firman? Saya mengajak kita semua untuk merenung setiap hal yang telah kita lakukan. Apakah itu diketahui orang lain atau cuma kita sendiri yang tahu, yang tidak menyenangkan hati Allah? Mari teman-teman, kita mohon pengampunannya dalam doa secara pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah anggap hina hati yang hancur. Ya Allahku, kiranya Tuhan saja yang pimpin untuk langkah kami ke depan. Tuhan yang pimpin kami untuk menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Perbaharui kami setiap hari, setiap waktu ya Allah. Sehingga dalam setiap langkah kami, itu semua adalah langkah yang dilalui bersama-sama dengan Allah. Dasarnya adalah Allah, dan tujuannya pun adalah Allah. Kiranya kami senantiasa bisa melakukan apapun yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya kami selalu memilih untuk taat dibandingkan mengikuti kedagingan kami. Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Allah. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, apapun yang kita lakukan, Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita menyakiti hatinya. Sungguh, Dialah Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus Allah kami yang setia.
serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu Allahku yang setia. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Yesaya pasal 1 ayat 18 bersaksi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan pujian, penuhkanlah bejanaku.
Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa meminta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami hendak bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang begitu nyata. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada saat ini kami dapat merasakan kehadiran Roh Kudus yang senantiasa hendak meneguhkan dan memelihara iman kami. Kami hendak mohonkan oleh karena itu, apa yang kami baca, yang kami renungkan adalah jalan Tuhan menumbuh kembangkan iman percaya kami. Sebab kami menaklukkan diri kami di bawah kuasa Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau menolong kami hingga kami dapat mempersembahkan diri kami penuh, bukan hanya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan keseharian. Kami pun hendak membawa di dalam doa keberadaan hamba-Mu, biar Tuhan tolong dia hingga dia dapat menjadi alat yang berguna, dan biar kemuliaan Allah dapat kami rasakan bersama. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, yang pertama di pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 17. Demikian bersaksi kepada kita. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia
dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena aku dikasihi, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang senantiasa dapat mendengar dan memelihara kebenarannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalian pasti pernah dengar cerita tentang maling kundang. Ya, cerita lama waktu kita kecil sering digaungkan, mengingatkan kita tentang menghormati orang tua. Teman-teman, kalau dipikir-pikir, bicara soal maling kundang, saya merasa ada satu hal yang kita bisa pelajari dari pengalaman maling kundang, yaitu bagaimana dia sebelumnya waktu dia tinggal bersama dengan ibunya dalam kemiskinan, ternyata menjadi berubah saat dia sudah menjadi seorang saudagar kaya. Dia malu akan keberadaan ibunya. Dia menjadi malu tentang masa lalunya. Dia hendak menutupi siapa dirinya di hadapan orang-orang yang pada saat itu melihat dia sebagai orang yang hebat. Poin ini yang hendak saya ajak kita gumuli. Bagaimana seringkali dalam kehidupan ini kita tidak menjadi diri kita sendiri. Karena kita tidak ingin dianggap kurang hebat atau kurang baik di mata orang-orang yang kita anggap penting. Kita seringkali menutup-nutupi masa lalu kita, siapa diri kita, agar image yang sudah kita bangun menjadi tetap rasanya melekat di dalam diri. Padahal dengan demikian kita tidak menjadi diri kita sendiri. Menarik ketika kita membaca bagian dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Kita di sini diperhadapkan pada satu keteladanan yang luar biasa. Teman-teman pasti tahu siapa Paulus. Dia seorang hebat. Dia seorang pekabar Injil yang luar biasa. Ada banyak orang menjadi buah dari pelayanannya. Ada banyak orang yang mungkin pada saat itu mengapresiasi dan mungkin juga bahkan mengidolakan Paulus karena sepak terjangnya yang berani mengabarkan Kristus. Tetapi di sini sekalipun banyak orang melihat Paulus dengan penghormatan yang luar biasa, kita bisa melihat di sini Paulus menunjukkan satu sikap yang baik untuk kita gumuli, khususnya pada saat ini ketika kita punya tema saya akan menjadi diri saya, gitu ya. Kita bisa belajar di sini bagaimana Paulus tidak mengingkari akan keberadaan dirinya di masa lalu. Dengan jelas, dengan lugas, dia mengakui bahwa dia seorang yang sebenarnya tidak layak untuk disebut sebagai pengikut Kristus. Karena kalau kita lihat bagaimana ada banyak kesaksian-kesaksian yang juga kita jumpai, Paulus disebutkan dalam Kisah Para Rasul adalah seorang yang punya niat jahat kepada Yesus dan para pengikutnya. Tetapi karena Kristus, seorang yang
paling berdosa, yaitu dirinya, telah diubahkan. Jadi teman-teman mengakui dirinya sebagai seorang yang paling berdosa, pasti itu bukan hal yang mudah kalau seseorang tidak punya kerendahan hati. Hanya karena kerendahan hati yang melekat di dalam diri seseorang, maka dia dapat menerima bahwa dalam keberadaan dirinya, dialah orang yang tidak sempurna. Sehebat apapun dirinya, masih ada hal yang bisa dilihat sebagai kelemahan. Paulus tahu di mata banyak orang, bahkan musuh-musuh Paulus, melihat bahwa masa lalunya adalah sesuatu yang lemah. Masa lalunya ada sesuatu yang buruk, tetapi bagi Paulus di hadapan Kristus, masa lalu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu itulah dia dapat bersaksi tentang siapa Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang tidak memilih orang karena kriteria-kriteria yang baik, tetapi Kristus Yesus mencari pendosa untuk kemudian berubah atau diselamatkan. Rasul Paulus menjadikan dirinya dalam pengalamannya tadi sebagai satu bentuk kesaksian tentang kuasa kasih Allah yang mengubahkan. Teman-teman yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita punya pola pikir seperti ini, maka kita akan bisa menerima kelemahan-kelemahan diri kita. Saya percaya ada banyak hal yang sebenarnya ingin kita sembunyikan di hadapan orang. Karena kita menyadari itu kelemahan. Sesuatu yang banyak kemudian membuat kita khawatir kalau orang mengetahui siapa kita dengan kelemahan yang lekat dalam diri. Mungkin orang tidak dapat mengapresiasi kita atau menghormati kita sebagaimana kita inginkan. Tetapi Paulus menggambarkan ternyata dengan kejujuran, dengan keterbukaan semacam itu, dia punya kebebasan untuk mengungkapkan kasih Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang sama, teman-teman, pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, pengalaman-pengalaman yang hendak kita lupakan, sebenarnya bisa dijadikan satu cara bersaksi tentang bagaimana Tuhan hadir pada masa itu, dalam pergumulan itu, untuk menolong kita hingga kita ada dalam posisi sekarang ini. Jadi ketika kita bersedia untuk dapat tampil di depan orang dengan ketidaksempurnaan kita, kita telah menjadi diri kita sendiri. Dan pada waktu itu selain kita bebas untuk bersaksi kepada Kristus, yang luar biasa di sini Tuhan juga pakai keberadaan diri kita untuk dapat meneguhkan iman percaya orang lain. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang di luar sana terperangkap dengan ketakutan bahwa ketika orang lain tahu siapa dia, maka dia tidak lagi dihargai. Kalau kita dapat menjadikan diri kita sebagai Paulus, seperti Paulus, maka kita akan menginspirasi orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Membuka dirinya dalam segala ketidaksempurnaannya dan menunjukkan di waktu yang sama betapa Tuhan yang penuh kuasa dan kasih senantiasa hadir menolong dan menyertai dirinya menjalani kehidupannya. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu punya kerendahan hati adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap sepele. Seorang yang punya kerendahan hati adalah orang yang bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi. Orang yang punya kerendahan hati adalah orang yang bebas dari segala macam hal-hal yang membuat banyak orang tidak mampu menikmati hidup dan tampil sebagai dirinya sendiri. Pada saat ini ketika kita ada dalam kesaksian Rasul Paulus, kita hendak diajak, mari menjadi jujur dalam kehidupan ini. Jangan memasang topeng-topeng yang hanya akan membuat kita tidak menjadi diri kita sendiri. Maling kundang membuat topeng itu sehingga dia melukai ibunya, dan kemudian karena itu dia dikutuk jadi batu. Dia melakukan sesuatu yang telah mendatangkan musibah bagi dirinya. Janganlah hal itu terjadi juga kepada kita. Kita hendak menutup-nutupi kelemahan-kelemahan kita hingga kita masuk pada persoalan yang lebih besar lagi.
Mari terbuka dalam kehidupan ini. Percayalah teman-teman yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan yang telah hadir dalam pergumulan di masa lalu, telah menolong kita untuk bisa hadir pada saat ini, adalah Tuhan yang juga akan terus menolong kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu kelemahan bagi Paulus bukan sesuatu yang mendatangkan rasa khawatir, takut dan cemas karena akan ada atau terbuka kepada banyak hal yang membuat dia rentan terhadap persoalan. Karena dia sadar kehadiran Tuhan senantiasa ada dalam kehidupannya. Tuhanlah yang menyertainya dan Tuhan juga yang akan menolongnya. Demikian pula dengan kita. Ketika kita dalam kerendahan hati kita menyandarkan hidup kita dalam pertolongan tangan Tuhan, maka kita dapat merasakan bagaimana tangan Tuhan menopang kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang merdeka merayakan kasih Tuhan lewat berbagai macam musim kehidupan kita. Kita dapat bersaksi kepada banyak orang tentang bagaimana karya Tuhan telah memulihkan dan mengubahkan kita. Dan karena itu pada saat ini mari jangan ingin menjadi sosok atau figur yang kosong. Marilah menjadi diri kita sendiri sebab keberadaan diri kita dalam segala macam persoalan yang telah kita lewati, kita hadapi. Di dalamnya ada banyak karya Tuhan yang hendak disaksikan. Dan ada banyak orang yang membutuhkan hal tersebut diungkapkan untuk dapat juga menolong mereka bersyukur atas kehidupannya dan diteguhkan karena segala pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mau dipakai bersaksi, sebab bukankah kerajaan Allah di sorga hendak dinyatakan di atas muka bumi ini lewat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sejenak akan bersaat teduh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Engkaulah Tuhan, Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami hendak bersyukur atas banyak perkara yang Tuhan telah luputkan. Kami hendak bersyukur atas berbagai macam musim kehidupan yang telah kami lewati. Kami hendak bersyukur atas diri kami dengan setiap kelemahan-kelemahan yang lekat. Sebab kami tahu dalam kelemahan tersebut, kami selalu membutuhkan Tuhan.
dan betapa Tuhan selalu hadir untuk menolong dan menopang. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini biarlah kiranya kekuatan Roh Kudus nyata di dalam diri kami, hingga kami dimampukan untuk melampaui keberadaan diri kami, segala rasa khawatir dan cemas kami, untuk terus bersaksi. Kami rindu Tuhan, orang-orang di sekitar kami terberkati oleh kehadiran kami, oleh sapaan, oleh perbuatan, oleh pekerjaan yang kami hendak persembahkan kepada Tuhan lewat melayani mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati orang-orang sekitar kami, keluarga kami secara khusus, teman, sahabat, lingkungan di mana kami berada. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus dapat mereka rasakan, khususnya ketika Tuhan memakai kami untuk menjadi alat menghadirkan kebaikan di tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Pada saat ini Tuhan, kami mengingat banyak orang yang tengah ada dalam kesulitan, khususnya karena pandemi COVID-19 ini mendatangkan gelombang persoalan. Kami hendak mohonkan biarlah kiranya bagi mereka yang tengah ada dalam ketakutan, Tuhan hadir dan memeluk mereka dengan kasih, hingga ketenangan dapat mereka rasakan. Kami hendak membawa di dalam doa bagi mereka yang sakit, Tuhan juga hadir dalam pergumulan mereka, hingga kelemahan tubuh itu pun dapat mereka hadapi dengan kekuatan yang datang daripadamu. Kami pun Tuhan hendak membawa di dalam doa bagi mereka yang tengah ada dalam kesulitan ekonomi. Kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara burung di udara, Tuhan juga akan memelihara kehidupan mereka. Oleh karena itu biarlah tangan Tuhan nyata menolong dan menopang mereka, hingga dalam kesusahan sekalipun rasa syukur dapat mereka naikkan. Dan oleh karena itu bangkitkanlah anak-anak-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan bentuk-bentuk pekerjaan pemeliharaan kehidupan. Kami percaya segala sesuatu yang dikerjakan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, akan membawa kebaikan begitu nyata. Tuhan Allah, kami juga hendak membawa dalam doa keberadaan gereja-Mu. Ada banyak gereja pada saat ini tengah bergumul tentang bagaimana menyelenggarakan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan, hingga mendatangkan rasa aman dan tantram bagi jemaat yang hadir. Kami percaya bahwa Tuhan, Sang Penggagas kebaktian ibadah yang ada, turut campur lewat apa yang tengah digumuli majelis jemaat. Tuhan juga hadir dalam penyelenggaraan pada waktunya, sebab perkumpulan anak-anak Tuhan yang hadir dalam rumah Tuhan hendak Tuhan pakai untuk bersaksi tentang iman dan keyakinan kami bersama. Oleh karena itu biarlah kiranya Engkau hadir terus menolong hingga proses yang harus terus ditempuh mendatangkan hasil yang baik. Dan sekalipun pada saat ini kami masih terpencar karena situasi tidak memungkinkan kami berkumpul, biarlah sekalipun demikian roh kami bersatu menjadi satu kesatuan anak-anak Tuhan yang menghadirkan kebaikan. Kami percaya ketika Tuhan memakai setiap kami lewat talenta dan kesempatan yang ada, maka gelombang kebaikan akan menyapa banyak orang. Oleh karena itu biarlah kemuliaan Allah dapat dinyatakan di dalam kehidupan kami, melewati kehidupan kami, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami tidak melupakan keberadaan para pemimpin negara, bangsa-bangsa yang ada. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan pun hadir bagi mereka, hingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka putuskan mendatangkan kebaikan. Masih banyak hal yang hendak kami ungkapkan, sebab kami sungguh rindu Tuhan, kehadiran Tuhan nyata menolong dan menopang. Oleh karena itu kami hendak menaikkan doa ini bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke rekening GKI Cawang, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah di gedung gereja kembali. Mari kita nyanyikan lagu persembahan kita, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk segala penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bisa memberikan persembahan yang sangat kecil dibandingkan begitu besar dan banyaknya berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Kami tahu di tengah-tengah masa pandemi ini, mungkin ada beberapa di antara kami yang memiliki keterbatasan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan kasih penyertaan-Mu akan selalu ada bagi kami, dan Engkau juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan pada kesempatan kali ini bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan Engkau juga berkati mereka yang sudah Engkau percayakan untuk bisa mengelola persembahan ini
agar bisa dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah kami Tuhan untuk setiap usaha dan pekerjaan yang kami jalani, agar semuanya Tuhan bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami juga lebih daripada itu, selain materi yang kami berikan pada hari ini, kami bisa memberikan persembahan tubuh, jiwa, dan raga kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan-Mu, biarlah Engkau yang melindungi dan menjagai kami. Amin. Teman-teman, hari ini kita belajar bahwa diri kita saat ini dibentuk dari masa lalu yang kita alami. Dan Tuhan bisa pakai keberadaan diri kita saat ini untuk menyatakan kasih-Nya dan meneguhkan orang lain yang berbeban berat. Biarlah apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, kiranya Tuhan saja yang mengubahkan hati kita, mengubahkan cinta kasih yang ada dalam diri kita, yang mungkin awalnya hanya sebuah percikan, menjadi kobaran. Kiranya kita bisa Tuhan pakai, supaya orang-orang bisa melihat the beauty in brokenness. Beauty for brokenness, hope for despair. Lord, in the suffering, this is our prayer. Bread for the children, justice, joy, peace. Sunrise to sunset, your kingdom increase. Shelter for fragile lives, cures for their ills, work for the craftsmen, trade for their skills, land for the dispossessed, right for the weak, voices to plead the cause of those who can speak. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Lighten our darkness, rain on this land, until your justice burns brightly again, until the nations learn of your ways, seek your salvation and renew their ways. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. To a flame.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Untuk itu semua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bila engkau tak beserta